Rafael Struijk bawa kabar baik untuk Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk membawa kabar baik untuk Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua. Ia sudah sembuh dari cedera dan siap bermain. Sebelumnya Rafael Struijk dipanggil Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Akan tetapi, pemain berusia 20 tahun ini sama sekali tidak bermain. Usut punya usut, Rafael Struijk ternyata mengalami cedera. Juru taktik asal Korea Selatan ini ogah ambil risiko dan lebih memilih untuk mengistirahatkan pemainnya. Benar saja kondisi pemain yang berkarier di ADO Den Haag ini sudah bugar, buktinya ia bermain sebagai starter baru-baru ini. Rafael Struijk dipasang menjadi pemain utama ketika membela ADO Den Haag U21 saat menghadapi FC Eindhoven. Ia tampil selama 60 menit dan membantu timnya menang tipis 1-0. Sehatnya Rafael Struijk tentu menjadi kabar baik bagi Shin Tae-yong. Sebab, pemain asal keturunan ini dapat dimainkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong sendiri memang sedang mempersiapkan dengan matang ketika timnas Indonesia berjumpa Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya Irak, tim Merah Putih juga akan melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu musuh lain adalah Vietnam yang masih akan tanding Maret 2024 mendatang. Dengan kehadiran Rafael Struijk yang sembuh dari cedera, maka Shin Tae-yong bisa memiliki banyak pemain di lini serang. Ini syarat agar Shin Tae-yong mau perpanjang kontrak bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengkonfirmasi kontraknya akan selesai pada Juni 2024 mendatang. Perpanjangan kontrak ini mengikuti tugas pelatih asal Korea Selatan dalam mendampingi timnas Indonesia sampai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia melaju ke putaran kedua usai menaklukkan Brunei Darussalam dengan kemenangan telak 12-0 dari 2 leg. Kualifikasi Piala Dunia 2026 pun akan berlanjut pada FIFA Matchday edisi November 2023 dan Maret 2024 mendatang. Selain kualifikasi Piala Dunia 2026, Coach Shin masih ada agenda internasional lain seperti Piala Asia. Awalnya kontrak saya sampai Desember 2023, karena tanding kualifikasi Piala Dunia jadi sampai Juni 2024 diperpanjang, kata Shin Tae-yong. Untuk itu, Shin Tae-yong memastikan sudah sepakat dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk memaksimalkan skuad timnas Indonesia mencapai hasil maksimal selama kualifikasi Piala Dunia tersebut. Maka saya sudah sepakat dengan Erick untuk semaksimal mungkin di putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia, itu, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu pun membuka opsi untuk memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia, asalkan ada kesepakatan yang tercapai antara federasi dan Shin Tae-yong. Jadi asal ketua PSSI dengan saya sepakat, baru bisa diperpanjang, kata Shin Tae-yong. Legenda timnas puji skuad Shin Tae-yong, sebut timnas Indonesia bisa kalahkan Irak dan ukir sejarah. Legenda timnas, Budi Sudarsono memuji skuad asuhan Shin Tae-yong yang menyebut bisa kalahkan Irak dan ukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong jadi sorotan seusai berhasil membawa Garuda melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua seusai menaklukkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Kemenangan tim Merah Putih ini ternyata disebut-sebut bisa membuat Shin Tae-yong mengukir sejarah. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai membuka peluang untuk mengukir sejarah baru bersama timnas Indonesia. Hal ini karena tim Merah Putih yang lolos ke putaran kedua bakal bergabung dalam grup F. Dalam grup F ini timnas Indonesia bergabung dengan Vietnam, Irak, dan Filipina. Skuad Garuda pada babak ini bakal melakoni pertandingan pertama pada 16 November 2023.
Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Irak pada laga perdana. Pada pertandingan ini kemungkinan akan ada sejarah yang terukir. Hal ini disebut-sebut legenda timnas, Budi Sudarsono, dalam Stroy IG-nya. Akankah pelatih Shin Tae-yong ukir sejarah bersama timnas di Piala Dunia? Legenda timnas menyebut mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berpeluang mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Dalam statistik yang ada, dari 6 pertemuan dengan Irak, skuad Garuda hanya meraih hasil imbang sekali dan menelan kekalahan 5 kali. Dengan begitu, sampai saat ini belum ada pelatih yang mampu mengantar timnas Indonesia mengalahkan Irak. Namun pada era Shin Tae-yong, bukan hal yang mustahil jika timnas Indonesia bisa menaklukkan Irak, apalagi dengan kualitas pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, legenda timnas menilai Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Irak. Ditambah lagi pelatih berusia 54 tahun tersebut sangat berambisi untuk bisa membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patut dinantikan, pelatih Korea itu memiliki peluang menjadi pelatih pertama yang membantu Indonesia menang melawan Irak, tulis Budi Sudarsono. Shin Tae-yong peringatkan pada pemain timnas untuk matangkan teknik di klub. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta skuad Garuda untuk memaksimalkan teknik di klub. Shin Tae-yong berharap pemain skuad Garuda bisa berjuang keras selama di klub. Mereka harus bisa membawa hasil terbaik selama bertarung di kompetisi. Hal ini jadi penting karena tugas di timnas saat ini sudah selesai. Sebagai anggota timnas fokus untuk negara, tapi setelah selesai tugas sebagai timnas dan kembali ke klub harus fokus di klubnya untuk menang, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap ilmu yang mereka dapat bisa terus dikembangkan di klub. Tujuannya agar pemain skuad Garuda bisa terus berkembang meski tidak bertugas di timnas. Dia berharap semua ajarannya bisa digunakan pemain untuk membantu timnya masing-masing. Jadi jangan lupa saat belajar dari timnas dan teknik itu bawa kembali ke tim, harus menggunakan itu dan bantu klub, ujarnya. Berbicara tentang pemain, Shin Tae-yong mengaku sebenarnya memiliki pemain andalan, namun, dia tidak ingin pemain tersebut jadi anak emas. Menurutnya, semua pemain skuad Garuda harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik di timnas. Kekompakan tim jadi kunci mereka untuk mendapatkan hasil terbaik di kompetisi selanjutnya. Skuad Garuda sendiri akan menjalani laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak pada 16 November mendatang. Di dalam hati ada, paling sukanya siapa ada, tapi tidak boleh disebutkan. Karena di timnas harus satu tim, kalau tidak menjadi satu tim tidak bisa menang, ujarnya.